Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang saleh dan salehah? Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya dan juga jaga kesehatan ya. Insya Allah, pertemuan kali ini Ibu akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 SMP. Perkenalkan, nama Ibu Iis Isnaini Yuningsih. Bisa dipanggil Ibu Iis. Kita membahas pembahasan bab 2 ini yang berjudul Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sebelum kita belajar, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah dan mendapat keridhoannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, kita beranjak ke tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah belajar, kalian bisa memahami makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, bisa menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir ini. Nah, kita ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bahasa, iman adalah percaya. Secara istilah, iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi penting sekali bagi kita untuk beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, melalui nama-nama Allah yang baik. Nah, sekarang makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadarul lazina yulhiduna fi asma'ihi sayuzzawna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah lah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Al-Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, berarti kalian juga harus menghafalnya. Ini janji Allah. Barang siapa yang menghafalnya, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Pada bab ini, hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir.
Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, arti kata 4 Asmaul Husna. Al-Alim artinya maha mengetahui, Al-Khabir artinya maha teliti, As-Sami artinya maha mendengar, Al-Basir artinya maha melihat. Makna Al-Alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak dan yang gaib. Jadi dari artinya saja Al-Alim itu maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Luar biasa bukan? Agar lebih yakin, marilah kita perhatikan Quran Surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard ولا هبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Nah, sekarang kita beranjak ke cerminan perilaku yang yakin pada sifat Allah Al-Alim. Apa saja perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim itu? Tentunya kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar. Jadi kalian harus haus ilmu. Bahkan dalam hadis dikatakan carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Ya, jadi wajib untuk menuntut ilmu itu. Kedua, harus merenungi ciptaannya. Jadi penting juga diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati, seperti pohon padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Nah, makna Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti atau maha waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti terhadap semua ciptaannya. Maha teliti, maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada atau maha teliti.
Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat 16, Allah berfirman, Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Cerminan perilaku yakin pada sifat Allah, Al-Khabir. Dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah SWT maha waspada atau maha teliti adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Nah, kita bahas makna Asmaul Husna dari As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan, hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Cerminan perilaku yang yakin pada sifat Allah As-Sami akan memiliki sifat mau mendengarkan pembicaraan orang lain, apalagi pembicaraan guru dan orang tua. Yang kedua, menjadi orang yang peka terhadap informasi, ketika bisa memilih dan memilah informasi yang sampai apakah informasinya itu baik atau buruk untuk kita. Jadi sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah dan memilih informasi yang baik dan yang buruk. Yang baiknya diambil dan yang buruknya dibuang. Ya, tidak boleh diambil. Makna Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Walaupun segala sesuatu itu lembut atau kecil, Allah SWT melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 18. Sekarang bagaimana perilaku orang yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah maha melihat? Atau Al-Bashir adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam
Ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pandai dan cermat memandang berbagai persoalan yang ada di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan anak-anak. Nah, selanjutnya kita bahas hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan berbagai keuntungan. Keuntungan pertama yaitu selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 51. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Terus yang kedua, hati akan menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ketiga, sepanjang hidupnya tidak akan merasa merugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ashr ayat 1-3, yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Sekian pembelajaran Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini kita mendapatkan ilmu dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ibu, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.